Oke, selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Emil Atmajaya, di 1 jam bersama Emil Atmajaya. Kita tunggu yang join hari ini, topiknya sangat seru sekali. Dan sebelum saya undang narasumbernya, kita kenalan dulu. Ya, oke. Halo semuanya. Yes, ini dia. Kita langsung mulai aja ya. Ini sudah hadir tengah-tengah kita narasumbernya. Oke, ini dia. Kita tunggu beliau. Yes. Halo, halo. Halo, Mr. Ho. Halo. Dengar? Ini dengar, Mr. Ho. Cuman gambarnya belum ada. Oh, gambarnya masih gelap. Mungkin masih loading kali gambarnya. Iya. Selamat malam, apa kabar? Hebat luar biasa, Mr. Ho. Nah, ini teman-teman di sini mungkin bingung katanya. Kok Pak Emil bajunya biasa aja? Wah, ini baju saya ada sejarahnya ini. Iya, ini baju ini kalau dia bilang karena dia nanya sama saya kan, Coach Emil apa kabar, Coach Emil? Ya, saya bilang hebat luar biasa. Itu dari mana sih? Nah, baju ini tulisannya hebat luar biasa. Ini baju ini yang desain langsung anaknya Dr. Andrew Ho. Wow, awesome. Justru ini gambarnya kenapa ya? Kok masih loading aja? Iya, kenapa ya? Ada masalah, Wait. Pak? Wifi kita bisa tutup lagi lagi ya? Hah? Oke. Bisa tutup lagi. Nanti akan Tutup coba lagi. coba ya. Oke. Ya. Leave. Oke, leave. Iya, itu. Oke, kita tunggu bentar ya. Mungkin kesalahan teknis dari Mr. Ho. Oke, kita sabar. Oke. Jadi kalau ada yang pengen tahu nih baju beli di mana sih ya? Di baju special edition. Ya. Ini dia. Ini baju special edition yang desain langsung anaknya Dr. Andrew Ho. Nanti kita bahas dengan beliau seperti apa, langsung ramai, jelas dong. Selamat malam. Salam hebat luar biasa. Yes. Mana ini? Oke, we wait for Dr. Andrew Ho. Oke, salam kenal. Nah ini, jadi hari ini kita akan bahas topik tentang bisnis, tentang pengusaha, tentang bagaimana kita tetap survive dan tetap bisa bertumbuh, bukan sukses bersama Dr. Andrew Ho. Nah ini dia. Iya. Oke, sudah masuk lagi. Kita tunggu kehadiran Dr. Andrew Ho. Oke. Yes, tapi masih loading sudah gambarnya. Kenapa ya? Kenapa ini? Angkanya besar sekali ya. It's okay, Mr. Ho. Jadi biasanya Energi terlalu besar. Terlalu besar. Tapi semuanya bisa dengar suara Mr. Ho ya? Coba mungkin bisa komen di sini, apakah bisa dengar nggak suara Mr. Ho? Tapi lebih nyaman, lebih enak kalau bisa lihat Mr. Ho ini kayaknya harusnya ya. Ya, saya berada di Malaysia ya. Iya betul banget. Ini dia, Mr. Ho ada di Malaysia. So di Malaysia sekarang jam 9 Mr. Ho, ya ada clock ya? Ya, betul. Jam 9. Oh, awesome. So oke. Yang penting bisa mendengar suara Mr. Ho ya. Nah, hari ini topiknya sangat seru sekali karena kita bicara tentang bisnis. Banyak sekali kondisi lagi seperti ini, kondisi lagi work from home, kita lagi kondisi ekonomi melambat, slowing down, dan juga banyak orang yang kesulitan untuk bisa survive. Nah, hari ini topiknya, Mr. Ho bukan hanya memotivasi kita semua untuk bertahan, tapi beliau pun bisa memberikan sedikit tips-tipsnya, way out-nya, jalannya, bagaimana bisnis kita tetap survive dan bahkan bisa sukses. So, now Mr. Ho, silakan Mr. Ho bisa kasih sedikit tips atau spiritnya untuk kita semua Mr. Ho. Silakan Mr. Ho. Bisa dengar saya? Bisa? Clear, suara jelas banget Clear, ya? Hanya mungkin Ya. gambarnya belum kelihatan, nggak apa-apa. Oke, tak apa, nanti kita perbaiki dia. Oke, selamat malam dan salam hebat luar biasa dari saya kepada teman-teman rekan-rekan sekalian. Dan kita tahu bahwa saat ini kita sedang menghadapi satu hard time, satu waktu yang paling sulit ya dalam
sejarah manusia sebenarnya, kalau kita bisa katakan sesuatu ujian yang tak pernah kita alami ya. Bagi kebanyakan orang termasuk saya adalah ujian yang terbesar sekali dalam hidup sepanjang hidup ini. So yang paling parah kali ini adalah dia bukan masalah ekonomi sahaja, karena masalah wabak atau pandemik inilah yang membuat kita terpaksa menghadapi satu musuh yang tidak kelihatan ya. Nah, hari ini telah merupakan musuh besar untuk seluruh dunia ya. Nah, inilah lambat laut akhirnya dia mempengaruhi pergerakan aktivitas ekonomi dan mempengaruhi pola hidup kita dan juga berbisnes kita. So kita harus akui bahwa ya, kita harus terima sebagai kenyataan bahwa semua bisnes ya, hampir semua terpengaruh ya. Hanya segelintir kecil yang tidak terpengaruh, yaitu lebih industri kepada farmasi, barang-barang produk kesihatan dan food supplement, atau jasa kurir ya, antar dan jemput barang dan sebagainya. Itulah yang mereka yang lebih menggunakan fasilitas online lebih banyak, mungkin terpengaruh agak kecil dibanding dengan conventional business yang selama ini mengandalkan offline. So semua pengusaha, baik teman saya di Indonesia maupun di Malaysia, mereka mengeluh bahwa ini adalah hard time ya, karena conventional business selalu menghadapi satu masalah, yaitu cash flow, yaitu putaran wang mereka mungkin hanya bisa tahan 3-4 bulan saja. Kalau sesudah itu mereka tidak berbisnes atau bisnes tidak bertumbuh, maka banyak yang akan bangkrut ya, dan PHK juga akan terjadi di mana-mana. Inilah yang saya khawatirkan dan juga mulai terjadi sebenarnya, baik di Malaysia maupun di Indonesia. So mungkin banyak pengusaha pada malam ini mungkin menghadapi satu masalah yang saya perhatikan adalah cash flow problem, yaitu putaran wang mereka. Saya perhatikan ini adalah masalah yang terbesar yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha conventional business ya, yang mereka mempunyai kekurangan putaran wang. Nah, inilah waktunya kita harus buat satu review, dan bahwa ada dua aspek yang membuat cash flow mereka menjadi masalah. Yang pertama adalah manajemen investasi mereka. Saya perhatikan kebanyakan mereka over investasi ya. Pertumbuhan bisnes mereka terlalu cepat, maka mereka over investment kepada ruko lah, properti lah dan sebagainya. Akhirnya banyak pinjaman dan sekarang lah, kalau tidak ada bisnes 1, 2, 3 bulan, maka mungkin putaran wang akan menjadi masalah. Dan juga saya juga perhatikan banyak yang salah juga pilihan investasi. Mungkin mereka membuat bisnes yang baru yang mereka tidak kuasai, atau melakukan investasi yang salah ya, kepada properti, kepada sesuatu ruko yang pada saat ini mungkin tidak menguntungkan. Ya, inilah karena mereka kekurangan satu yang namakan sense of crisis ya, yaitu selalu menganggap waktu aku akan baik-baik selama-lamanya. Nah, ini tidak akan terjadi. Ya, inilah menunjukkan ketidakpastian, uncertainty itu sering terjadi di lingkungan berbisnes. Faktor yang kedua adalah manajemen perusahaan mereka. Saya perhatikan yang akan menghadapi masalah selain daripada investasi adalah manajemen perusahaan mereka. Mereka sedang diuji ya. Sekarang semua pengusaha diuji. Kalau yang kurang capable, kurang tahan, itu pasti akan jatuh bahkan bangkrut. Yaitu mereka penirian stok mereka. Apakah mereka overstock atau tidak? Apakah mereka juga banyak hutang atau tidak? Itu juga mempengaruhi kelangsungan bisnes mereka. Dan juga staf mereka apakah terlalu banyak atau efisien atau tidak. Dan juga model berbisnes mereka itu, manajemen mereka itu up to date tak? Atau masih konservatif ya. Dan apakah mereka mempunyai manajemen risiko. Kalau tidak ada, maka masalah seperti ini terjadi. Saya perhatikan ya, mungkin 2-30% pebisnes konvensional akan mengalami masalah, bahkan bangkrut dalam ujian besar ini. Ya, mungkin ini sebagai pemulaan ya. Ya. Yes. Jadi gambarnya masih belum keluar misalnya. It's okay ya teman-teman.
Kita dengarkan suara merdunya Mr. Ho dulu aja. gambarnya belum bisa keluar, is okay. Pada ini ilmunya sangat luar biasa. So hari kita bisa mengetahui. Yang pertama tadi yang saya bisa olah sedikit itu adalah tadi Mr. Ho mengatakan yang pertama, jurus pertama adalah terima kenyataan. Nah ini yang terpenting karena banyak sekali kita masih belum bisa terima kenyataan. Kenapa ini terjadi? Kenapa saya dan sebagainya. Nah yang pertama jurus Mr. Ho adalah kita harus menerima kenyataan. Exactly, it's a hard time. Itu masalah yang sulit. So kita harus bisa melihat cash flow-nya, cash flow problem, company management, manajemen investmentnya kita. Ini yang tadi Mr. Ho sudah olah di awal. Nah, Mr. Ho, ini kalau misalkan saya sedikit tanya di sini Mr. Ho ya, boleh Mr. Ho ya. Itu tadi ada kalau manajemen investasi ya, oke, saya bisa memahami itu tentang dia mungkin salah investment, mungkin dia beli ruko salah, atau mungkin salah waktu yang salah dan ada sense of crisis-nya, dia tidak terlalu memahami bahwa ada krisis dan tidak siap untuk krisis tadi seperti tadi. Nah, teman yang kedua adalah company management. Ini kan ada yang overstock, ada hutang, overstaff, ada risk management. Apakah ada faktor lain nggak Mr. Ho di company management yang mungkin salah? Apakah salah pengelolaan? Mungkin pengelolaan di mana misalnya salah Mr. Ho? Yang sering terjadi sebenarnya. Ada satu pepatah mengatakan, ya semua orang sedang berenang di laut, kita tidak tahu siapa yang telanjang. Setelah air surut ini hilang, kita tahu mana yang telanjang ya, atau boge ya, telanjang. Sama juga bagi saya, krisis ini juga sangat menguji ya ketahanan sebuah perusahaan. Maka waktu baik-baik saja kita tidak tahu ya, apakah perusahaan ini terlalu hidup dalam satu lingkungan yang lebih comfort zone atau zona nyaman. Mereka sudah mempunyai konsumen yang tetap bisnesnya jalan seperti itu aja. Mereka menganggap cukuplah. Ini bahaya sekali karena lingkungan kita berubah setiap waktu. Ya, seperti terjadi pandemik COVID-19 ini. Ini sesuatu yang tidak terdugakan. Nah, dia juga akan menciptakan banyak masalah yang sesudah itu. Ya, nah kita bisa perhatikan banyak bulan lagi yang kita harus hadapi, mungkin sampai akhir tahun. Sesuatu tantangan yang sangat besar. So ini besar sekali ya. So everything is connected ya. Kita semua terpengaruh ya. Sesuatu negara mempunyai masalah, dia juga akan mempengaruhi negara-negara yang lain. Contoh sekarang ya, China sudah mulai oke. Tapi mereka walaupun sudah mulai perusahaan mereka, pabrik sudah mulai jalan, tetapi tak ada order dari Eropa, dari Amerika. Mereka pun tak bisa jual barang dia ke mana-mana. Benar tak? So ini menjadi masalah. Kalau ini bisa selesai keseluruhan, maka masalah baru bisa selesai. Kalau masih ada negara yang menghadapi masalah begini, maka pertumbuhan ekonomi setiap negara pasti akan terpengaruh. Apalagi kita yang sebagai seorang pengusaha, ya baik khususnya di Indonesia. Kita sering mengatakan di waktu krisis pasti ada peluang atau kesempatan. Ya, saya ingat semua orang sudah biasa dengan kata-kata begini. Tapi krisis itu bagi saya hanya merupakan sebuah peluang bagi mereka yang sudah lama-lama mempersiapkan dirinya. Kalau mereka tidak mempersiapkan diri, apakah ada krisis atau tidak sama saja, ya. Tidak ada jauh perbedaannya. Kita harus optimis, tapi jangan keterlaluan. Ya, terlalu optimis tanpa strategi itu juga bahaya sekali. Bagaimana kita membuta turi saja. Kalau optimis saja pun tak bisa selesai tanpa ada strategi yang jitu yang bisa membantu kita keluar dari masalah yang kita hadapi saat ini. So bagi saya seorang individu dia harus memiliki 3 sifat kalau dia mau benar-benar keluar dari krisis. Yang pertama, dia harus mempunyai visi dan tujuan hidup yang sangat jelas. Ya, dia harus tahu apa yang dia inginkan dalam hidup ini. So dia tahu prioritasnya dalam hidup ini. Maka dia akan sangat pandai untuk membaca peluang dan mengambil kesempatan. Karena dia mempunyai visi yang jelas. Dia tidak akan bawa waktu melakukan hal yang tidak penting. Kedua adalah kemampuan pribadi dia. Maka hari ini krisis datang, orang yang sudah siap akan terus maju, ya. Orang yang tak siap mungkin akan jatuh bahkan bangkrut. Dan kemampuan pribadi itu tidak dibangun dalam satu malam. Itu telah dibangun puluhan tahun, bahkan belasan tahun, puluhan tahun, ya. Contohnya disiplin diri, ya, tahu bagaimana mengatur waktu, ya,
melakukan apa yang dijanjikan, ya mempunyai karakter yang bagus, itu kan sesuatu yang dibangun puluhan tahun. Dan inilah akan membentuk kemampuan seseorang itu sangat luar biasa. So saat ini dia bisa menghadapi karena dia sudah dibentuk sebelum ini. Kalau seorang itu belum terbentuk, mungkin dia akan dikalahkan pada krisis kali ini. Yang ketiga adalah mempunyai sikap adaptasi yang sangat fleksibel. Dunia bisnis sekarang penuh dengan perubahan, dan perubahan itu mengandungi peluang dan kesempatan. Karena ada change, ada perubahan, maka ada peluang. So kalau tak ada perubahan, tak ada peluang ya. So kita harus membaca dengan jeli dan kita bisa menangkap peluang itu. Dan kita act dengan fleksibel. Dengan kata lain, kita tak bisa terlalu kaku kepada cara yang lama. Banyak orang kenapa tak bisa maju? Memang aku begini jalankan bisnis ini. Ya, saya jalankan bisnis selama 20 tahun dan cara inilah membuat saya berhasil. So saya harus tetap menggunakan cara ini karena itu yang membuktikan telah berhasil. Tapi ingat, strategi yang berhasil 10 tahun dahulu membawa kita berhasil sampai saat ini belum pasti bisa dipakai saat ini, apalagi di tahun-tahun akan datang. Maka kita harus sebagai individu atau sebagai pebisnis, kita harus memperlengkapi diri kita supaya kita bisa lebih kuat dan tidak akan sangat gampang terkalahkan. Ingat, ini hanya awalnya. Mungkin 5-6 tahun lagi ada satu krisis lagi. Krisis ini akan terulang-ulang, ya, setiap kurang lebih 10 tahun. Ya, so bukan selesai kali ini saja. Selagi kita berbisnis, selagi kita masih hidup, maka krisis pasti ada. Dan saya sendiri telah pernah melewati 3 kali krisis, ya, yang besar dalam hidup saya. Yang pertama kali adalah sewaktu saya keluar dari universitas tahun 96. Waktu itulah sebagai seorang mahasiswa jurusan ekonomi, saya tak dapat apa-apa, ya, pekerjaan. Maka saya terpaksa menjadi salesman dan sebagainya, ya. Akhirnya, ya, saya menjadi wartawan juga selama 2 tahun, ya. Tapi setelah itulah saya mencari peluang, baru saya bisa menjadi seorang pengusaha. So kalau kita siap untuk mencari peluang dan selalu berubah, maka setiap krisis juga terisi peluangnya. Tapi kita jangan statik berhenti di sana. Ya, kita harus bergerak untuk cari peluang dan berusaha untuk mengubah, ya, strategi kita, maka nasib kita akan berubah. Krisis yang kedua saya hadapi tahun 97-98, yaitu ASEAN Crisis. Di situlah, ya, saya datang ke Indonesia untuk membuka KK Indonesia. Banyak orang kaget, kok waktu begini saya datang ke Indonesia. Karena saya percaya di mana ada krisis, di situ ada kesempatan. So, dengan 21 tahun kemudian membuktikan bahwa apa yang saya lakukan 20 tahun lalu itu sebenarnya adalah benar, ya. Karena saya sendiri membuktikan saya bisa melewati krisis dan hari ini bisa mempunyai satu perusahaan yang agak, ya, bisa dibanggakan lah, ya. Dan krisis yang besar. Ya, besar, ya. Tidak, kita masih harus belajar, ya. Misro, sedikit Misro. Ini mungkin kamera Misro apakah ngadep ke belakang atau ke depan, Misro? Ke depan. Atau begini, atau kita berhenti untuk adjust apa bagaimana? Oke, Mas. Kita adjust okay. Saya agak bantu, Misro. Iya, boleh. Bantu ya. Oke, off sebentar boleh. Ya, oke, silakan Misro. Oke. Oke, saya rekap sekalian rekap. Oke, teman-teman. Ini biar lagi kalau Misro nggak kelihatan, kayaknya kita gimana gitu. Saya pun kayak moderasinya atau hostnya kurang asik kayaknya. Tapi saya tadi setuju banget dengan kata-kata Misro, ya. Kita rekap sebentar, ya. Ada di saat kita krisis, yes, betul banget, terbuka wawasan banget dari Misro. Dan saya hari happy banget, senang banget karena kita ternyata seluruh Indonesia hadir di sini. Tadi ada dari Manado, ada dari Taiwan bahkan. Wow, so thank you. Yang sudah dari Medan juga tadi sudah ada. Tadi remote aja udah mantap banget ya. Yes, apalagi ada sosoknya. Kita lihat beliau luar biasa banget. Sedikit sharing aja, beliau ini yang mengubah hidup saya. Dari saya nol, I'm nothing, totally gak punya apa-apa, sampai saya seperti hari ini, itu karena beliau. Kemarin saya juga undang beberapa guru-guru saya seperti Adi Gunawan, Tommy Syawira, Kisah Mukti, saya juga undang mereka.
mereka itu ada satu bagian yang memenuhi hidup saya. Kalau Mr. Ho ini itu totally dari ujung rambut saya bikin rambut ya, ujung rambut saya dari ujung kaki saya semua itu dididik. Saya bilang apa ya? Misalnya itu adalah guru kehidupan saya. So ini dan beliau juga banyak guru kehidupan untuk orang lain yang di sini juga pada ikut live yang kemungkinan besar ya. So kita bahas sedikit tadi adalah krisis. Kita mesti punya visi. Kita punya kemampuan pribadi, skill pribadi, karakter, disiplin diri yang tinggi. So itu yang harus terjadi. Coba kita lihat dulu ya, sudah masuk atau belum? Iya, saya rasa belum. Oke, nggak masalah. Oke, terus ada yang terakhir adalah adaptasi yang fleksibel. Saya teringat kata-kata ini dia. Yes. Iya, saya coba. Semoga sudah bisa terlihat beliau. Semoga beliau bisa terlihat. Oke. Halo. Tak bisa ya? Tak bisa. Masalah ya. Iya, it's okay Mr. Ro ya. Mungkin bukan. nanti Dengar suara saya. Dengar suara saja. Imajinasi saja. Imajinasi saja. It's okay Mr. Ro. So, tadi saya baru recap sebentar tentang krisis. Saat krisis apa yang mesti kita lakukan adalah kita punya visi. Karena supaya kita bisa punya prioritas. Kita ada kemampuan pribadi, disiplin, karakter diri yang luar biasa, adaptasi yang fleksibel. So saya ingat satu quote dari Charles Darwin. Bukan yang besar yang bisa bertahan, bukan yang cepat atau yang kaya yang bisa bertahan, tapi yang bisa beradaptasi, yang bisa bertahan dan bisa besar. So ini luar biasa banget Mr. Ro. Thank you banget pencerahannya. So kita harus bisa adaptasi. Bukan cara lama kita yang membuat kita sukses hari ini, kemungkinan besar belum bisa dipakai atau tidak bisa dipakai lagi. Terus bisa merubah cara kita untuk bisa membuat kita lebih maju dengan cara yang baru pasti ya Mr. Ro ya. Ya betul. Wah, thank you banget Mr. Ro. Oke, next Mr. Ro, silakan Mr. Ro. Lanjut Mr. Ro. Mungkin kita selalu mengatakan kalau kita kepingin memperbaiki atap atau bumbung ya loteng yang rusak, waktu yang paling bagus adalah waktu tidak ada hujan ya benar tak? Supaya kita bisa memperbaiki. Mungkin saat ini krisis ini, apalagi ada pembatasan sosial berskala besar di kota-kota masing-masing, maka pengusaha mungkin waktu ini adalah lebih banyak waktu ya, walaupun menghadapi hard time. So ada waktunya untuk membuat sesuatu analisa atau review kepada bisnisnya. Ya sebenarnya kita tahu bahwa semua bisnis perlu transformasi. Ya, kalau saya ibaratkan kapal itu kita membawa sebuah kapal dalam lautan. Kapal itu sebagai sebuah bisnis ya kapal. So sekarang kita menghadapi typhoon, menghadapi ombak yang kuat, ya, bahkan tsunami. So kapal yang tidak siap mungkin akan tenggelam ya. So sebagai seorang nakoda atau seorang pengusaha, kita harus transformasi. Bagaimana kita harus transformasi? Sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama kita, kalau memang bisnis itu sudah tak bisa lakukan, mungkin waktu sekarang adalah kita harus berhentikan bisnis itu. Buka sebuah bisnis yang lebih menguntungkan. Ya jangan merasa malu atau segan untuk menutupkan sebuah bisnis. Kita harus ingat kembali ya alasan utama kita menjalankan sebuah bisnis itu tidak ada kaitan dengan sungkang lah, dengan muka lah dan sebagainya. Tidak, ini sebisnis ya. Kalau memang merasakan bahwa memang saatnya untuk kita tutup, memang seorang pengusaha terpaksa menutupkan bisnis itu dan memulai sebuah bisnis yang baru ya, memana kapal itu harus kita buang dan kita membangun satu kapal yang baru. Yang kedua adalah memperbaiki kapal itu. Memang kapal itu bagus, bisnis bagus, tapi ada kelemahan dia. So kita memperbaiki dia ya. So dahulu lebih offline, sekarang kita lebih banyak online supaya memperbaiki fasilitas ataupun pelayanan kita supaya kita bisa lebih diterima oleh harapannya ataupun konsumen dan bisa terus jalan. Oke. Yang ketiga mungkin adalah membangun sebuah bisnis yang baru. Ya, itu adalah bagi saya itulah ilustrasi transformasi ya. Tapi sebelum ini kita harus menggunakan satu formula yang biasa kita belajar di manajemen adalah formula SWOT.
SWOT. SWOT, yaitu strength, kekuatan, kelemahan, opportunity, peluang dan ancaman. So, seorang pebisnes kita harus selalu tahu bahawa ketidakpastian, uncertainty selalu akan terjadi. Perubahan itu semakin hari semakin cepat. So, kita harus tahu SWOT kita, kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, peluang di mana, dan ancamannya di mana. Oke, sesudah itu kita bisa lagi pakai satu model yang saya namakan GROW, yang saya pelajari, GROW, GLOW. GROW yang pertama adalah goal setting atau problem solving. Apakah problem yang kita mau selesaikan? Oke, sekarang bagi pengusaha yang paling penting adalah tahanlah dulu. Kalau Anda bisa tahan 6 bulan, ya, atau itu sudah luar biasa. Jangan bicara untung ya. Kalau sudah bisa tahan, tidak merugi banyak, Anda telah berhasil. Karena setelah selesai wabak ini, kamu bisa kembali lagi. Kalau Anda tak bisa tahan, bagaimana you must out of the business already. So, tahan itu sangat penting. Kedua ada L, yaitu reality atau kondisi yang sebenarnya yang Anda lebih memahami bisnis Anda. Kondisi keuangan Anda di mana, bagaimana hubungan Anda dengan konsumen dan defisit dan sebagainya. Anda lebih jelas, termasuk karyawan Anda, stok Anda, ya, keuangan Anda, situasi dan prospek. Anda akan lebih jelas, ya, karena setiap bisnis mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Ada obstacle dan option. Apakah halangan yang Anda alami? Ya, memang selama ini saya perhatikan banyak conventional business mereka tak pakai online, ya, ataupun digital platform, ya, sosial media kurang. So mungkin saat inilah kita harus mengubah pakar untuk mempelajari, untuk mengupgrade kita punya marketing strategi dan sebagainya. Ya, kita harus membagi diri Anda berapa option. Setelah ini apa yang saya harus lakukan? Dan way adalah way forward atau what is next. Apa yang harus kita lakukan saat ini dan setelah wabak ini, setelah pandemi ini. So kita harus memikirkan saat ini bertahan dengan cara bagaimana, dan sesudah itu what is next. Apa yang harus kita lakukan sesudah pandemi ini. Business has to go on, life has to go on. So apa yang harus Anda lakukan? Memulai sebuah bisnis baru atau melakukan cut loss ataupun menutup. Itu semua adalah pilihan seorang pengusaha berdasar kepada kondisi dan kemampuan mereka masing-masing. Ya, kita tak bisa follow orang lain. Saya mau tegaskan, business is a business. Kalau Anda mendapati bahwa bisnis ini sudah tidak ada masa depan, mungkin ini waktu yang terbaik untuk Anda menutupkan bisnis Anda dan membuat sebuah bisnis yang baru yang lebih menguntungkan. Oke? Setuju, Mr. Ro. Ya, setuju banget. So, ini transform, how to transform. So, kalau emang kita merasa udah nggak bisa untung, ya, bahkan merugi terus, dan ya saatnya kita berpikir untuk tutup. Basically, memang tadi yang Mr. Ro itu bilang bahwa ya kalau emang udah nggak bisa survive, ya harus tutup, bisa ya. Ya, Kadang-kadang jangan merasa malu, sangat berat, Mr. Ro. Ya, that's it. No choice. Ini ada bisnis, bisnis lah. Ya, betul. Saya perhatikan ada banyak teman-teman pengusaha di Malaysia, mereka merasa malu. Wah, kalau saya tutup bisnis ini, saya sangat malu. Saya beritahu kepada mereka, apakah alasan utama Anda memulai sebuah bisnis? Kita harus kembali kepada alasan. Why you do the business? Saya perhatikan semua orang mempunyai alasan yang kurang lebih sama. Yaitu saya kepingin menikmati sebuah kehidupan yang bebas waktu, bebas finansial. Saya kepingin mendapat uang yang lebih banyak supaya keluarga saya bisa hidup lebih berkualitas. Tapi kalau bisnis ini tidak bisa mencapai alasan utama Anda, apakah Anda mau teruskan? Ya, kita bukan berhenti. Kita hanya tukar satu kapal yang baru. Kita hanya tukar satu jarum pelarian yang baru. Ya, kita bukan give up kita punya usaha, tidak. We just change another line. Hanya satu jarum yang baru saja. Ya, bukan membuangkan impian, tidak. Ya, harus paham itu. Karena setiap jalan mempunyai peluang yang berbeda. Ya.
Itu dia. Hanya kadang-kadang gini Mas Bro, ada orang-orang yang teman-teman saya yang lain juga mikir adalah gini. Aduh gimana ya, saya punya ratusan karyawan. Kalau saya tutup bisnis ini, ratusan karyawan itu akan tidak punya pekerjaan, mereka akan hilang, mereka tidak akan survive. Nah kadang pikiran seperti ini yang muncul juga Mas Bro. Ya itu betul. Tapi sebelum kita membuat keputusan itu, kita harus bisa tak saya negosiasi dengan mengadakan langkah-langkah yang mungkin dengan podcasting saya bisa tahan. So Anda harus slim down perusahaan Anda. Anda harus melumahkan karyawan sebahagian. Ya sebab itu kan strategi yang berbeda-beda yang kita bisa pakai sebagai sebuah perusahaan sebelum dia tutup sebuah perusahaan. Ya dia bisa downsizing, dia bisa mengurangkan karyawan untuk lebih kepada yang ada kontrak dan sebagainya. Ya, kalau memang Tuhan tak bisa, nah itulah pilihannya. Dan kita harus melakukan itu. Dan memang kita tetap harus menjaga kesejahteraan karyawan dengan mengikuti peraturan pemerintahan. Nah, itu harus kita ikuti ya. Setuju. So setelah tutup kan tadi bisa bilang ini kita kalau misalkan kita masih bisa perbaiki, kita perbaiki gitu kan. Dengan caranya adalah kita kombinasi antara offline dan online. Dan yang adalah kita membangun bisnis yang baru atau kita membangun bisnis yang lain misalnya gitu ya. Dan dengan cara tadi adalah dengan SWOT ya, dengan kita melihat dengan strength kita, weakness kita, opportunity kita, threat kita. Dan dengan cara adalah grow tadi ya, GROW, grow, goal setting, reality, obstacle atau option, dan what is next gitu kan, atau way forward atau forward. Way forward. Oke, so ini yang terjadi. Tadi gini Mas Ro, tadi karena kita tadi Mas Ro keluar sebentar, masuk kembali. Teman-teman ada yang nanya sebenarnya Mas Ro. Tadi kan Mas Ro bilang sudah melewati tiga keseruan, krisis dalam hidup Mas Ro gitu kan. Tadi yang pertama adalah waktu lulus kuliah, yang kedua adalah tahun 98. Bahkan Mr. Ho ini bisa kemasukan KK, perusahaan KK masuk ke dalam Indonesia yang sekarang terbukti menjadi salah satu perusahaan network marketing yang terpercaya dan bahkan terdepan di Indonesia. Masih. So kita bisa buktikan bahwa Mr. Ho ini memang apa yang dibilangnya ya, the man of orang yang memang hidup di antara badai gitu ya, antara krisis dan tetap survive bahkan sukses gitu Mr. Ho. Nah ini yang kita pengen belajar karena banyak teman-teman saya sekarang juga, banyak klien-klien saya juga yang akhirnya stres, pusing, dan tutup bisnisnya. Atau bahkan yang dia punya feeling guilty yang sangat besar. Karena apa? Tadi saya bilang merumahkan karyawannya, mecat karyawannya, so mereka totally stress, totally pusing. Nah dulu yang Misro lakukan, mungkin yang ketiga belum kita bahas itu. Yang kedua, waktu Misro juga masuk ke Indonesia, membawa KK masuk ke Indonesia, dan akhirnya bisa besar, bisa booming seperti hari ini. Dan akhirnya yang ketiga, Misro belum jelaskan juga tentang krisis apa yang terjadi lagi, Misro. Silakan, Misro. Yang ketiga ada tahun 2008-2009 kan, itu supply lah di Amerika. Itu kan juga terpengaruh juga, tapi mungkin sekarang dia bagi kita agak sangat kecil lah. Ya, saya beruntung sekali karena bisnis saya yang saya jalankan di Indonesia selama ini mungkin bisa lebih tahan krisis ya. Maka ada orang bilang anti krisis ya, di mana ya anti krisis ya. Sebenarnya tidaklah, semua orang menghadapi masalah, tapi kita harus berani untuk menghadapinya dan untuk mengambil tindakan antisipasi. Ya banyak orang apabila ada krisis terjadi, mereka mengurangi promosi, mengurangi marketing expense dan sebagainya. Tapi pengalaman saya jalankan bisnis di Indonesia, bahkan waktu krisis saya lebih banyak investasi. Ya saya lebih banyak keluarkan lebih banyak uang untuk promosi, untuk attack daripada untuk diam saja. Waktu yang paling baik ada attack. Kenapa saya bisa attack? Karena saya ada simpanan dana yang cukup sewaktu masih hari yang tidak ada hujan. Ya banyak orang tak ada simpanan ataupun mereka terlalu banyak investasi ke properti dan sebagainya. Akhirnya mereka tidak mempunyai dana yang cukup untuk
mereka bisa putar suatu krisis. Sedangkan saya ada, maka saya tidak khawatir. Ya, saya pernah beritahu kepada teman bahawa sewaktu kan saya banyak distributor, ya, saya tidak takut mereka punya bonus lebih besar. Saya paling khawatir adalah bonus mereka berkurang. So saya selalu memikirkan untuk mereka. Ya, kalau mereka bonus berkurang, bermakna mereka akan menghadapi masalah karena mereka ada cicilan rumah, cicilan mobil, ya, biaya bersekolah anak dan sebagainya. So kalau kita selalu memikirkan mereka, maka strategi untuk menambahkan penghasilan mereka. So kalau mereka bisa melewat waktu krisis bersama dengan kita, maka mereka akan bertahan dan akan mencintai perusahaan ini. Ya, maka waktu krisis itu juga menguji, ya, kesatuan perpaduan sesuatu tim juga. Mungkin saya sangat beruntung adalah saya mendapat banyak mitra-mitra yang sangat luar biasa yang mendukung kami sebagai manajemen di KK Indonesia. Ya, saya mungkin ambil kesempatan di sini ucapkan terima kasih juga karena saya seseorang saja tak bisa lakukan apa-apa. Teamwork memainkan peran yang penting. Kalau teamwork sehati, sejiwa, maka semua pasti bisa lewati. Ya, pasti bisa lewat. Ya. Nah, ini juga karena ya kenapa akhirnya kita memahami juga kenapa Mr. Ho bisa membuat krisis itu malah jadi gini, ada orang kalau ada ombak, ada badai, dia malahan ikut dengan tergulung dengan ombaknya. Jadi kalau Mr. Ho ini kayak seperti apa ya, surfing in the lagi surfing Mr. Ho gitu ya, lagi surfing di ombak, menikmati ombak ya. Ya tadi yang Mr. Ho bilang adalah Mr. Ho sudah punya antisipasi untuk tentang untuk krisis sendiri itu sendiri. Dan Mr. Ho yang saya lihat adalah yang luar biasanya think about others. Nah, itu yang mungkin punya rasa empati untuk orang lain. So itu yang membuat mitra Mr. Ho atau distributor Mr. Ho ini sayang sama perusahaan. Karena Mr. Ho sayang sama distributor Mr. Ho. Thank you Mr. Ho untuk rasa sayangnya juga Mr. Ho. Terima kasih. Oke. So what next Mr. Ho? Setelah kita memahami ini semua, mungkin kita sekarang telah masuk ke satu waktu yang sangat berbeda, yaitu khususnya ada PSBB kan. PSBB di mana pemerintahan menggalak kita menjaga jarak untuk memutuskan rangkaian penularan COVID-19 ini. Nah, ini telah berlangsung mungkin 2 minggu dan dia akan berlanjut lagi. Dan saya perhatikan di Malaysia kita sudah masuk ke bulan yang kedua ya di Malaysia. So kita dapatikan kita sudah terbentuk sesuatu yang kita namakan new normal, yaitu satu kebiasaan yang baru. Ya, new normal, ya, satu kebiasaan yang baru. Di mana saya buat beberapa contoh. Memang pemerintah menggalakkan kita belajar di sekolah, belajar di rumah, ibadah di rumah, kerja di rumah, betul tak? Ya, tapi juga saya perhatikan tahun ini kebetulan di Malaysia kita ada satu acara Tionghoa adalah Cheng Beng. Ya, kita Cheng Beng. Biasanya kita akan melawat ke pekuburan Jira, ke pekuburan untuk sembahyang dengan nenek moyang kita. Tapi kali ini gara-gara PSBB di Malaysia, atau kita namakan Movement Control Order di Malaysia, maka kita tak digalakkan. So semua orang terpaksa sembahyang di rumah melalui internet, melalui luar biasa. Kita itu acara internet di wihara, ya, 1-2 jam kita baca mantra dan sebagainya. Maka ini sesuatu kehidupan yang baru, ya, yang akhirnya akan menjadi kebiasaan di tahun-tahun akan datang. Begitu juga kita tahu bahwa untuk teman-teman yang Muslim juga akan datang bulan Ramadan. So, solat tarawih juga akan dilakukan di rumah. Ini akhirnya akan menjadi satu kebiasaan, ya. Maka sangat jelas sekali bahwa satu kebiasaan yang saya perhatikan adalah perilaku konsumen telah berubah. Ya, lalu saya perhatikan banyak orang membeli online hanya pakaian, alat yang kecil, kosmetik, skincare, ya. Tapi sekarang mereka mulai membeli kebutuhan harian, bahkan makanan, minuman, daging dan sebagainya. So mereka dipaksakan. Kenapa? Karena mereka tak ada pilihan. Kalau tak ada pesan, dibatasi
ke supermarket atau mall hanya seminggu sekali sahaja dan sebagainya, maka mereka hanya bisa mendapatkan makanan mereka, kebutuhan mereka melalui online. So suka tidak suka, ibu-ibu, bapa dan sebagainya belajar online. So akhirnya mereka apa? Menjadi kebiasaan. So lain kali setelah masalah ini lewat, mereka akan biasa memakai online untuk membeli barang lagi. Apa barang pun, bukan setakat ini. Dan saya juga perhatikan satu adalah mereka lebih priority, ya. Mereka bisa prioritaskan membeli jenis barang. Karena tanpa pekerjaan, penghasilan mereka juga berkurang. So mereka pandai-pandai untuk menggunakan wang. So saya perhatikan mereka akan pandailah. Sekarang mulailah consume food supplement, ya, luar biasa sekali. Karena mereka tahu imun itu penting, imunitas harus ditingkatkan. So food supplement merupakan salah satu pilihan yang baru yang akan menjadi produk harian mereka pada hari ini dan tahun-tahun bulan-bulan akan datang. So satu perubahan prioritas. So di sinilah kita perhatikan. Kalau kita mau berbisnis dengan konsumen zaman now sekarang ini, kita suka tidak suka, kita harus online. Kalau tanpa online, kita tak mungkin akan mendapat konsumen. Karena perilaku mereka telah berubah. Ya, kalau anda ke offline saja, maka pasti ada masalah. Ya ini yang saya perhatikan itu. Oke, so ini seru karena ini sedikit aja Bro ya. Jadi waktu kita masih ada sekitar 18 menit. Oke Bro. Jadi ini karena akan terjadi shifting customer behavior atau perubahan dari perilaku konsumen itu sendiri. Jadi dia ada dari offline jadi online. Nah masalahnya gini Bro, ada orang-orang yang mungkin juga berpikir bahwa aduh saya belum bisa, saya nggak ngerti teknologi. Dibilangnya bahasa saya gaptek gitu ya, saya gagap teknologi, saya nggak ngerti teknologi, saya nggak ngerti sosmed, saya nggak ngerti tentang online. Itu apa yang harus dilakukan Bro? Sebenarnya kalau kamu perhatikan di Indonesia, perhatikan ya, banyak bapak, ibu-ibu, bahkan pembantu juga pakai Facebook, pakai sosial media. Apakah mereka dilahirkan mereka tahu? Tidak, mereka belajar saja Pak. Semua orang harus belajar. Karena sekarang teknologi sangat friendly, sangat friendly user. So semua orang bisa belajar. Kalau untuk perusahaan kamu tidak ngerti apa, yang penting siap untuk membayar ahlinya untuk programming, betul nggak? Ya jangan kata saya tak tahu. Anda tak tahu apa sebagai bos, tapi Anda harus upah orang yang tahu. Ya itu penting sekali. Tim Anda harus tahu. Ya. Oke, mungkin saya akan saatnya lagi begini, lagi kita work from home, lagi banyak waktu kita belajar Bro ya. Ya betul. Maka jangan hanya bawa waktu menonton sinetron saja, bawa waktu saja. Ya. Saya juga saya karantin saya selama 4 hari di rumah saya, di master bedroom saya sebenarnya. Ya bukan di rumah tapi di kamar tidur saya selama karantina. Setelah saya balik dari Bangkok ya. Saya 14 hari tidur di satu master bedroom tanpa kegangguan anggota keluarga yang lain. Saya tahu ya bagaimana melewat 14 hari itu, dan juga saya tidak membuangkan waktu untuk menonton saja, tidak. Saya tetap kerja work from home. Ya, room sebenarnya, room bukan home ya, tapi kamar tidur ya, kamar tidur. Ya mungkin saya ada sedikit waktu saya akan membahas what is the next. Ya, kita sudah tahu bahwa badai pasti akan berlalu. Ya, semua itu terjadi hanya sementara saja. Dia pasti akan berlalu. Tapi kapan saja, betul tak? Ya, betul. Seperti Ibu Kartini katakan, habis gelap, terbitlah terang. Tapi yang penting adalah sesuatu dalam terowongan gelap ini, kita harus bertahan. Ya, bertahan sesuai dengan kemampuan kita. Oke? Lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Ya. Karena setiap perusahaan atau individu mempunyai kemampuan dan kekurangan masing-masing. Ya, Anda tak bisa berbanding dengan orang lain. Tapi yang paling penting, survive lah dulu. Yang penting survive, mempertahankan dulu. Ya, karena waktu itu lewat, waktulah Anda bisa mengejar, ya, ketinggalan ya di bulan-bulan akan datang. So saya memikirkan ada berapa what is next, apa yang harus pikirkan.
dan mempersiapkan dan melakukan setelah pasca krisis ini. Yang pertama saya ingin sharing adalah kita sudah masuk ke satu zaman yang dinamakan online merge offline, yaitu gabungan atau kombinasi online dengan offline. Tidak peduli di mana Anda pun, bisnis ini apapun yang Bapak Ibu lakukan saat ini, Anda harus menggunakan kekuatan online dengan offline. Bagi mereka yang melakukan direct selling, memang kekuatannya adalah offline. Tapi saat inilah kalau Anda bisa menggunakan kekuatan online, bermakna seperti satu singa, tiger atau harimau, tambahan sepasang sayap lagi. So Anda bisa terbang, Anda bisa menjadi raja di angkasa dan juga raja di darat. So ini kekuatan yang Anda harus perhatikan. Harus menggunakan online untuk melakukan komunikasi dengan staff, dengan karyawan, dengan management team, dengan konsumen, bahkan dengan prospek. Melakukan edukasi dan melakukan program untuk menggegarkan consumer base Anda. Ya, dan yang paling penting, Anda harus menciptakan sesuatu yang kita namakan customer experience yang mendekat di hati mereka. Mereka merasa, wah, senang bersama dengan Anda, saya dijaga dengan baik, saya merasa diutamakan, dihargai. Itu sangat penting. Ya, so dengan kata lain, kita harus belajar kekuatan online dengan offline. Bagi saya, hanya Anda ke offline saja tak cukup. Begitu juga online tak cukup. Dan yang kedua, Anda perhatikan kalau semua orang ke online, akhirnya satu hari online yang menentukan lautan biru akan menjadi lautan merah. Persaingan juga akan terjadi di online. So bagaimana Anda bisa outstanding daripada yang lain? Satu saja, personal branding atau company corporate branding. Anda harus mulai meluangkan waktu untuk menciptakan branding Anda supaya Anda diterima di antara yang lain. Anda berbeda dengan yang lain. Kalau kita lihat produk yang Anda ada, saya juga ada, kita namakan Me Too produk. Ya, kamu jual A, saya juga jual A, Me Too. Kamu jual masker, saya juga jual masker. So tidak ada perbedaannya. Tahap kedua adalah me better. Saya lebih baik dari Anda. Ya, saya punya masker, ada panty liner. I'm better, me better. Betul tak? Betul. Contoh dia, me better. So, yang paling bagus adalah me only. Saya memiliki, orang lain tidak ada. So inilah satu arah pemikiran yang harus kita pikirkan. Kita bagaimana untuk mulai luangkan waktu untuk positioning diri kita ataupun perusahaan yang Anda bangunkan supaya dia sangat berbeza dengan yang lain. Jangan ikut-ikutan saja, tapi stand out as something different from others. Anda baru akan diperhatikan. Maka Anda baru bisa berhasil menjadi fokus dibanding dengan yang lain. Inilah poin yang kedua yang harus kita pertimbangkan dan mempersiapkan untuk itu. Dan yang ketiga, kita perhatikan pandemik COVID-19 kali ini telah mempercepatkan proses digitalisasi di Indonesia. Dengan lain kata, kita sudah dipaksa, suka tidak suka, Anda harus masuk ke era digital dan maka dengan lebih cepat lagi. Suka tidak suka. So sudah tak ada waktu lagi untuk memikir mau atau tidak mau, karena kita sudah dalam era itu. Maka dengan kata lain, kita harus manfaatkan social media influence, pengaruh sosial media. Apapun. Dulu kita pakai Facebook, sekarang Instagram, sekarang lagi TikTok, betul tak? TikTok dan sebagainya ya. So ada apa belajar juga. Saya juga belajar untuk TikTok juga. Saya tahu bukan gampang, tapi you harus belajar baru Anda tahu di mana kekuatan dia. Ya, orang pakai pasti ada sesuatu yang menarik. Karena konsumen kita sudah berbeda. Mereka tidak baca koran lagi. Mereka tidak seperti apa yang kita lakukan 20 tahun dahulu. Mereka lah main di Facebook, Instagram atau TikTok. Kalau Anda mau cari konsumen, kalau Anda mau pancing ikan, pergilah koran yang ada ikan. Jangan pergi satu koran yang tak ada ikan. So you must know where the fish are. Di mana ikan itu ada. Jangan komplain kenapa saya tak tertangkap ikan.
Karena Anda tidak main ke kolam yang ada ikan, bagaimana bisa jadi nelayan yang sukses? Betul lah. Jangan komplain. Ya, karena cara sudah berubah. Kita harus belajar itu. Yang keempat mungkin saya perhatikan adalah kolaborasi. Ya, lalu saya sangat menonton filem. Kita ada Spider-Man, Superman, ya, semua adalah Wonder Woman. Semua adalah kekuatan satu orang laki-laki atau wanita. Tapi sekarang mulai Avenger, betul tak? Avenger, teamwork. So sekarang kita membutuhkan super team, not Superman. Anda harus mulai memperluaskan jaringan Anda kepada industri yang berbeda dan mencari kolaborasi dengan bisnis atau industri yang berbeda untuk mensukseskan bisnis Anda. Tidak ada lagi persaingan kalau Anda bisa kolaborasi dengan bisnis lain, industri lain. Ya, contohnya hotel, mereka juga bisa menjual produk yang lain. Ya, dia bukan hanya hotel saja, tapi hotel dia bisa promosi properti. Ya, orang yang jual insurans juga bisa jual food supplement. Orang itu sesuatu kolaborasi akan terjadi. Ya, kenapa? Karena saling memanfaatkan database konsumen yang kita miliki. Bersama-sama bisnis baru bisa besar. Kalau kita takut, ya, konsumen kita diambil orang, bagaimana kita bisa mengambil orang lain konsumen? Kalau kita bisa sharing the data, sekarang kita sudah masuk ke era big data kan? Data itu sangat berguna sekali. So, kolaborasi itu akan membantu Anda memasuki ke satu kolam yang lebih luas. Maka Anda bisa mendapat ikan yang lebih besar. Kalau Anda hanya main di kolam yang itu saja, saya yakin dan percaya Anda tak akan dapat ikan yang lebih besar. So, berani untuk sharing dengan orang lain, ya, kerjasama dengan industri yang berbeda, bisnis yang berbeda, supaya sama-sama bisa bertumbuh. Ya. Dan yang terakhir sekali, mungkin ada waktu lagi saya akan sharing, adalah yang kelima. Itu apa? Kita perhatikan kali ini, ada model bisnis yang berhasil di waktu sekarang ditantang, diuji, mungkin tidak berhasil lagi seperti yang inginkan. So kita harus memikirkan satu new business model yang sesuai dengan perubahan zaman ini. So saya perhatikan kenapa banyak perusahaan mereka ada masalah. Karena mereka apabila cerita tentang bisnis, modal harus besar, harus mempunyai karyawan yang banyak, harus mempunyai wisma ataupun geraha yang besar, kelihatan bagus, harus mempunyai produk yang banyak. Semua itu adalah old business model. So sekarang kita harus pikirkan satu business model yang baru. Contohnya work from home, bisa kerja dari rumah, tak perlu ada kantor, Anda bisa hemat kantor, tak perlu karyawan, Anda bisa kolaborasi dengan lain, Anda bisa meliput reseller, ya, Anda tak perlu ada capital yang besar, dan Anda bisa go national, yaitu dengan mobile office yang bergerak, di mana Anda bisa berkembang dari Ambon sampai ke Aceh. Ya, kenapa? Karena sudah kecil melalui online, pangsa pasar Anda sudah besar. Kalau hari ini prospek Anda atau bisnis Anda masih terbatas di kota Anda, bermakna you are out of date. Anda sudah tak ada masa depan lagi. Karena konsumen bukan di kota Anda, tapi minimal seluruh pelosok Indonesia. Baru Anda akan berhasil. Ya, itulah satu cara bisnis yang harus kita pikirkan. Bagaimana ya bisa melakukan sebuah bisnis, modal dia tidak besar, tetapi menjanjikan. Ya, dan juga bisa menggunakan teknologi yang lebih maju yang akan datang, mungkin AI lah, ya, teknologi industri 4.0 itu semua sesuatu yang harus kita pikirkan mengarah ke sana. Ya, so dengan kata lain, Bapak sekalian, suka tidak suka, ya, kita harus selalu siap untuk berubah, ya, baik pun cara bisnis kita maupun model of the business, ya, bagaimana kita menyampaikan produk kita sampai ke konsumen. Saya ada seorang teman, dia membuka salon, ya, dia kalau
tak ada konsumen datang, dia tak mungkin biar ada bisnes. Akhirnya dia mengadakan pelatihan untuk beautician. Akhirnya dia bisa mengadakan banyak beautician di berbagai kota, ya, tanpa beliau bisa buka toko, tapi mereka bisa tetap melatih dan omset dia bisa bertambah melalui penjualan produk dia. Ini sesuatu yang harus kita pikirkan, ya. So membuka cabang tanpa Anda membuka cabang, tapi mereka yang sebagai mitra Anda ataupun sales Anda yang bisa membesarkan bisnes Anda. So sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Jangan membatasi model bisnis kita itu saja. Jangan think outside the box, ya. Karena siapa pernah terpikir bahwa kita akan dibatasi di rumah selama 2 minggu bahkan berbulan-bulan, sesuatu yang tidak terpikirkan, ya. Yes. Dan siapa bilang kita anak sekolah tak perlu pergi ke sekolah, belajar di online saja, betul tak? Mana terpikir, tapi di rumah saja. Tapi sekarang ini menjadi kenyataan. Sesuatu yang dipikirkan itu bisa jadi kenyataan, ya. Oke. Ya, So, luar biasa. Ini kita big applause dulu buat Mr. Ho ya. Wah, ya. Thank you. Ini walaupun tanpa wajah Mr. Ho, kan saya pun nulisnya ada 4-5 lembar Mr. Ho. Saya pun hari belajar banyak saya. Berarti saya pesan sama teman-teman lain juga tolong bawa catatan, karena ini pasti ilmu yang luar biasa dari Mr. Ho. Mr. Ho, ini kita masih ada waktu 4 menit dari Mr. Ho. ya. Kalau kasih tanya jawab mungkin agak ngolor waktunya. Boleh nggak misalkan kapan kita undang lagi Mr. Ho? Oh, boleh. Kalau sangat senang sekali kalau saya di welcome, saya siap untuk membagi pengalaman. Ya, Wah, ini juga waktu saya untuk itu juga paksa saya untuk menyusun apa yang saya tahu, kan. Bagus juga, supaya saya bisa Bagus banget Mr. Ho. Ya. Ini kayaknya boleh dibikin apa ya? Dibikin YouTube-nya Mr. Ho. Jadi kalau misalkan yang mungkin yang belum silakan bisa follow Instagramnya Dato Andrew Ho, bahkan YouTube channelnya. Ya, YouTube beliau sangat luar biasa, sudah banyak inspirasi banyak orang juga. Please follow YouTube-nya. Jadi kalau misalkan Anda belum bergabung sama channel Instagram dari EQ Asia Indonesia, kami juga mengajarkan tentang emotional intelligence, how to manage our emotion, boleh juga gabung ke EQ Asia Indonesia. Nah, ini next time Mr. Ho mungkin kita bisa kolaborasi lagi. Saya pengen banget undang Mr. Ho. Semoga nanti next ke depannya video Mr. Ho bisa kelihatan gitu ya. Dia bukan kayaknya radio mode Mr. Ho. Nanti radio mode. Nanti kita bisa lebih tatap muka dengan Mr. Ho dan lebih seru lagi. Dan thank you banget Mr. Ho hari ini pencerahannya. Oke, yang pengen lihat siaran ulangnya, misalkan pengen di review lagi, saya akan save ini di Instastory-nya. Ya, di Instastory-nya EQ Asia Indonesia. So kalau misalkan mau dengar lagi tentang apa yang kita obrol hari ini dan pengen dicatat tulis dan lebih pelajari lebih dalam lagi, silakan masuk ke Instastory-nya EQ Asia Indonesia. Silakan, please. Itu sampai 24 hour, 24 jam masih di sana. Nah, sebenarnya besok itu kalau secara official EQ Asia Indonesia akan mengundang 2 anak muda yang luar biasa. Misal kenal banget juga. Beliau adalah Sabrina Bensawan dan Elna Bensawan. Kita akan live bareng mereka berdua untuk bisa tahu dua orang muda ini usia sangat dini sekali, hanya saja mereka dapat penghargaan dari EY dan dari sebagai social planner of the year dari Ernst & Young EY, dan juga mereka mendapatkan dari Forbes 30 Before 30. Nah, itu yang luar biasa sekali. So kalau misalkan juga pengen lihat-lihat Instagramnya, pengen lihat live-nya, besok saya pribadi akan live bersama Sahab Share. Ya, dan kalau misalkan mau ikut gitu ya, besok Mr. Ho jam 1:30 Mr. Ho. Oke. Saya kolaborasi sama Pak Joshua ya, ngomongin tentang impian ya, tentang dreams. Itu jam setengah 2 siang, hanya bukan di Instagram EQ Asia Indonesia, di Instagram saya pribadi di Enggas Majaya. Ya, kapan-kapan kita undang Pak Joshua kalau misalkan sempat. Nah, kalau untuk itu thank you banget Mr. Ho untuk waktunya. Sama-sama. Semoga Mr. Ho juga tetap sehat dan berbahagia selalu. Dan bagi teman-teman juga yang menyaksikan hari ini, thank you banget. Semoga kita bisa undang Mr. Ho lagi.
kapan waktunya, stay tune di Instagram IQ Asia Indonesia. Selamat malam, terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan thank you Mr. Ho untuk waktunya. Terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Thank you. Ya, thank you Mr. Ho. Sukses luar biasa. Sukses hebat luar biasa. Thank you.